tanggal 5 bulan Juni. Tidak terasa sudah hampir setengah tahun kita lalui di tahun ini. Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan memperlihatkan juga pertumbuhan yang luar biasa di setiap kita. Dan tidak hanya pertumbuhan secara pribadi, tetapi pertumbuhan di mana bersama-sama, pertumbuhan komunitas ini. Dan ini hal yang lain yang Tuhan mau tambahkan ke kita tentang bagaimana Tuhan boleh membangun hidup kita lebih lagi. Siapa yang siap untuk terima sesuatu yang baru hari ini? Saya beri judul menyerap. Gambarnya spon. Tadinya mau tak gambari SpongeBob gitu ya, tapi cara yang bersifat paling menyerap adalah spon. Yang mudah sekali untuk kita menggambarkan dari kata ini. Saya akan mulai dari Ibrani 10 ayat 25. Hebrew 10:25, Ibrani 10 ayat 25. Yang sudah dapat boleh katakan menyerap. Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan kembali bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasanya dilakukan beberapa orang. Benar-benar spesifik bahwa ada beberapa orang yang melakukannya. Dan di beberapa hal lain teman-teman, di terjemahan lain, di terjemahan sederhana Indonesia, yang katakan ini, janganlah kita menjadi malas kumpul bersama dalam persekutuan kita. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Ini ayat ini benar-benar ngomong ke kita hari ini. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Tidak hanya rajin, tetapi lebih rajin lagi. Karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Nampak ayat ini sudah sangat jelas bagi kita. Penulis Ibrani menekankan bahwa pertemuan-pertemuan orang percaya punya bobot yang penting bagi kehidupan orang percaya. Dikatakan jangan malas, ngomong kanan kiri. Ya. Jangan undur dari memilih untuk mundur dari perkumpulan atau pertemuan dengan orang percaya lainnya. Nah, kata pertemuan teman-teman, kata berkumpul bersama, itu bahasanya ini. Baca sendiri lah ya. Episunakop, ya. Artinya adalah pertemuan atau koleksi, maksudnya kumpul gitu. Collecting itu kayak mengumpulkan, kumpul perakitan bersama, atau seperti halnya ada barang-barang kita lagi diambil dan dijadiin satu tempat gitu ya, dibangun bersama. Ya, dan juga ini bicara tentang pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi yang menarik bahwa salah satu arti dari kata ini adalah bukan sebagai acara, tetapi sebagai perilaku. Kebanyakan kita bicara tentang pertemuan, kira-kira acara bukan? Tetapi yang dimaksudkan di pertemuan di sini adalah pertemuan ini jadi bagian dari hidup utama orang itu. Jadi perilaku hidup sama halnya kayak mandi. Mandi acara nggak? Itu udah perilaku kita gitu. Makan udah bagian dari hidup kita.
Dan yang dimaksudkan di sini jangan malas untuk berkumpul bersama, jangan malas untuk mengadakan pertemuan ini karena itu sebenarnya hidup kita. Ini yang penting, bahwa yang sedang dimaksudkan ayat ini adalah pertemuan yang bukan sebagai acara tetapi gaya hidup. Katakan gaya hidup. Gaya hidup. Bagi saya paling tidak nyaman ketika harus datang ke acara yang saya nggak tahu tujuan acara itu. Ya, kayak seperti sawalan kapan hari itu. Ya. Atau duduk di suatu acara yang tidak biasa saya lakukan dalam hidup saya. Pernah ada di posisi ini, rasanya canggung, agak nggak nyaman gitu. Dan banyak hal yang kamu pikirkan atau rasakan di hari itu. Acara-acara itu tidak menjadi bagian dari perilaku hidup kita biasanya, sehingga kita tidak nyaman melakukannya. Kita tidak pada posisi di mana kita terbiasa melakukan itu, karena tidak menjadi bagian hidup kita. Jadi saya tidak terlalu nyaman kalau dalam acara yang bahkan kadang saya perlu dorong diri saya untuk ada di situ dan bertahan di situ, karena jelas nggak nyaman banget untuk mengikuti. Ayat ini menggunakan kata kegiatan pertemuan yang menjadi perilaku atau gaya hidup kita, teman-teman. Ketika sesuatu kegiatan belum kita terima menjadi salah satu bagian dari hidup kita, atau belum kita jadikan gaya hidup kita, kita akan kesulitan untuk mengikutinya. Kita akan sangat kesulitan untuk mengikutinya. Di Holy Ground kadang terjadi. Ada karyawan baru nih, gitu kan. Karyawan ini punya gaya hidup sendiri dengan jadwal kegiatan harian sendiri sebelum dia kerja di Holy Ground, sebelum dia diterima kerja di Holy Ground. Begitu dia menjadi karyawan Holy Ground, dia harus memiliki hidupnya diatur oleh Holy Ground, karena jadwalnya kan ditentuin. Masuknya jam berapa, ya kan? Hari apa aja, berapa jam, dan harus ngapain, dan baru boleh pulang jam berapa gitu. Dia harus memiliki hidup yang berbeda, waktu-waktu di Holy Ground berbeda, dan jadwal yang diperlukan di sini. Masalahnya adalah yang terjadi biasanya terus ada yang mulai banyak izin, minta izin libur, ya kan, Gia senyum-senyum, izin ini, izin itu, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu. Bahkan kadang izin untuk kegiatan-kegiatan yang sederhana, minta libur. Ini terjadi karena dia sudah punya kebiasaan hidup sebelumnya untuk melakukan sesuatu yang lain sebelum dia diterima bekerja di sini. Tetapi sebenarnya tidak masalah selama dia bisa menerima kehidupan baru di dalam Holy Ground, jadwal yang baru di dalam kehidupan dia. Dia bisa benar-benar menjadi pekerja yang baik. Tapi masalahnya adalah kalau dia tidak bisa melepaskan apa yang sebelumnya dia miliki, jadwal yang biasa dia lakukan, kegiatan yang biasa dia mau lakukan, ya, terus kerja di sini, tapi pikirannya tetap kegiatan lain. Pernah merasa yang bekerja yang kuliah mungkin belum ngerasain. Pernah merasa mau keluar kerja, ya di awal kerja dari bulan pertama sampai bulan ketiga, karena kita nggak nyaman. Kamu rasa tidak nyaman, kamu rasa kurang pas kerjaan ini. Kenapa? Karena kamu sudah terbiasa melakukan apapun, kapanpun, semau kamu sebelum ada pekerjaan. Sehingga ketika transisi kepada pola hidup yang baru, itu terjadi kesulitan. Sampai mana ini tadi ya? Masalahnya adalah ketika kamu udah kerja ya, kamu gak bisa asal janjian sama orang, gak bisa asal main seenaknya aja dengan waktu yang ada, ya kan? Ada waktu namanya kerja. Izin cuma mau ngopi sama temen gitu ya repot, ya kan?
Izin cuma mau jalan-jalan ke kota lain sama teman-temannya, jangan repot. Ya. Karena sebenarnya ada pola hidup yang harus berubah ketika ada kehidupan baru yang terjadi atau masuk dalam hidup kita. Ya. Kalau kita tidak benar, kalau kita tidak sadar hal ini teman-teman, kita akan agak bercampur aduk dan akhirnya kita gagal menjalani apa yang seharusnya yang baru kita jalani. Karena kita masih terikat dengan apa yang lama dan kebiasaan yang lama yang sering kita lakukan. Karena kamu sudah terbiasa untuk melakukan apapun dan yang kamu mau dan kapanpun waktunya, tetapi waktu sudah ada pekerjaan atau hidup baru itu, jadwalmu sudah ditentukan oleh pekerjaan itu, oleh tugas itu, oleh hidup baru itu, oleh tujuan yang baru itu. Tidak bisa asal ketemu orang, nggak bisa sesuka hati kita, nggak bisa tidur terus bermalas-malasan bahkan. Hampir seharian waktumu difokuskan untuk suatu kehidupan yang baru. Itu gaya hidup yang baru yang harus diserap oleh si karyawan baru itu. Ya. Kalau tidak mampu, antara dia akan mengundurkan diri dengan asumsi tidak nyaman sama kerjaannya, padahal baru aja. Atau tetap bekerja dengan hati yang di luaran sehingga pengennya cepat pulang. Atau juga tetap bekerja tetapi kebanyakan izin libur melakukan semua apapun yang dia mau lakukan. Kenapa ini terjadi sama karyawan itu? Karena mereka nggak mau kehilangan hidupnya sebelum bekerja. Dia nggak mau kehilangan hidupnya yang sebelum dia diterima kerja. Tanpa sadar kita memperlakukan hidup baru kita di dalam Kristus seperti ini, teman-teman. Kita mau keuntungan dari semua area dan semua jalur dari hidup kita. Keuntungan hidup dalam Kristus dan hidup di dunia juga. Dengan pola pikir, wah kalau bisa kok dapat keuntungan keduanya, kenapa harus korbankan salah satu? Salah. Tidak ada satupun kita bisa melayani dua Tuhan. Dan tidak semua Tuhan membawa kita ke kehidupan. Ya. Seperti kamu bisa jalani keduanya, itulah yang dunia pikirkan. Bayangkan, oh kita bisa kok jalani keduanya. Itulah yang disebut agama. Kamu bisa kok Kristen di minggu dan di hari lain. Be yourself. No. Ya, enggak, satu-satunya jalan untuk hidup adalah bakar dan matikan hidup lama, menerima hidup baru. Amin. Ingat karyawan tadi? Mana dia? Dia tidak nyaman kerja karena pikirannya di luar pekerjaan. Apa yang buat kamu tidak nyaman dalam pertemuan-pertemuan bersama orang percaya lain? Karena pikiranmu di luar sana. Apa yang buat kamu gak nyaman untuk dalam pertemuan-pertemuan bersama orang percaya lain? Karena pikiranmu di kehidupan lama. Ya kamu duduk di sini. Dalam setiap pertemuan bahkan gak absen. Kamu tinggal di rumah cowok-cowok atau cewek-cewek. Bahkan tinggal di rumah Pak Bren. Tapi tidak satupun kegiatan kamu nikmati karena kamu belum menerima ini menjadi hidup baruku mulai hari ini. Ini jadi jadwal baruku, ini jadi cara hidupku yang baru. Kamu belum menerima itu. Kalau hidup baru bisa saya terjemahkan sederhana adalah ini. Hidup yang semuanya baru. Sederhana kan? Tujuannya baru, amen. Fokusnya baru. Baik fokus waktu-waktu kita, baik keuangan kita, baik tenaga kita. Sehingga menghasilkan aktivitas yang baru. Jadwalnya baru. Cara jalani hidupnya baru. Meresponi tantangan dan kesulitan dengan cara yang baru. Bahkan teman-temannya baru. Lihat kanan kirinya, ada yang udah kenal lama orang-orang itu. Tuhan sedang gabungkan engkau dengan orang-orang baru. Karena orang lama
sudah berlalu. Pernah masuk di satu toko sepatu atau tas gitu, terus barang-barangnya lama semua. Kalau itu beda ya. Masih baru tapi lama gitu ya. Kamu masih malas ketemu sama orang lain di komunitas ini? Kamu malas ada dalam pengajaran? Atau kamu kesulitan untuk nyaman di antara yang lain di komunitas ini? Karena kamu belum menerima hal ini menjadi perilaku kita atau perilakumu sebagai cara hidupmu yang baru. Mau bebas dari ketidaknyamanan ini, teman-teman? Katakan di hadapan Tuhan aja, apapun hidup baru itu, mulai saat ini, itulah hidupku. Kalau memang jadwalku cuma dipenuhi bantu-bantu yang lain atau berdoa untuk yang lain, tak hidup itu. Apapun hidup baru yang kamu berikan kepada aku mulai hari ini, jadwal, tujuan, hati, hasrat, kehendak kita untuk melakukan apapun kehidupan kita mulai saat ini, itu jadi hidupku. Ini adalah perkumpulan yang sangat berharga bagi Kristus. Apakah bagi kamu ini juga hal yang berharga? Hari ini kamu akan sadari bahwa perkumpulan orang percaya ini lebih dari sekedar kumpul-kumpul. Saya ke 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami berikan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi dia pakai kata kami, yang adalah dia sedang berbicara mewakili semua rasul untuk gereja Tuhan. Di sini dikatakan kalau apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar, itulah yang mereka akan bagikan kepada gereja Tuhan. Yang mereka bagikan kepada jemaat orang percaya waktu itu. Supaya apa? Supaya seluruh orang percaya dapat bersekutu, dapat berkumpul dan bersatu dengan mereka para rasul. Di mana kesatuan sama rasul itu sama dengan kesatuan dengan Kristus. Dapat sampai sini dulu? Ya. Karena akan agak ribet. Bukan berarti para rasul menggantikan posisi Yesus di kehidupan orang percaya. Tetapi karena mereka, para rasul ini bersatu dengan Yesus. Dan ketika kita bersatu dan bersekutu dengan para rasul, kita bersama Yesus. Bisa ngerti di situ? Apa yang dibagikan para rasul kepada orang percaya waktu ini? Siapa yang tahu? Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kalau kita baca tulisan-tulisan rasul, isinya adalah cara hidup. Dari bagaimana caramu hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan, dan sampai kepada gimana caranya kamu hidup jadi suami, jadi istri, gimana kamu cara hidup dalam persekutuan, di dalam komunitas, semua cara hidup. Katakan cara hidup. Semua dilakukan di situ. Dan cara hidup inilah atau cara hidup baru inilah yang Tuhan berikan ke mereka. Dan saat mereka berkumpul bersama Tuhan, Tuhan memberi terus cara-cara itu. Dikasih pewahyuan bagaimana caranya hidup
melanggulangi masalah yang ada, melakukan A, B dan semuanya. Dan akhirnya itulah yang ditulis dan diteruskan ke seluruh jemaat-jemaat. Saat mereka berkumpul sama Kristus dan menerima cara hidup itu, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Diberikan tujuan yang baru, fokus kehidupan yang baru, cara untuk hidup dengan cara yang baru, kegiatan yang baru. Tadinya nelayan, tadinya nagih pajak, tadinya melakukan semua hal itu, tetapi berubah jadwalnya. Apa yang mereka lakukan keseharian itu berubah. Gitu. Fokus kepada kehidupan yang baru, cara-cara itu, jadwal yang baru, bahkan juga teman-teman yang baru. Beberapa dari murid-murid ada yang saling kenal, tetapi akhirnya putarannya udah baru sekarang. Gitu. Dan hidup baru itu dibagikan dan diteruskan kepada orang percaya sampai hari ini kepada kita semua. Jadi ini lebih dalam hanya sekedar sering ketemu, tetapi mengambil dan menyerap cara hidup mereka yang sudah menerima cara hidup dari Kristus. Bisa ngerti? Apa yang menjadi fokus para rasul adalah mentransferkan cara hidup itu, cara hidup yang baru itu kepada setiap orang percaya. Siapa mau hidup baru? Kesempatan atau anugerah untuk memampukan kita melakukan dan memiliki hidup baru. Ada ya, G ya. Paket. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau hidup baru? Kesempatan atau anugerah untuk memampukan kita untuk memiliki hidup baru itu terjadi waktu kita bertobat dan dibaptis. Tetapi cara hidup baru dalam kehidupan sehari-hari tidak otomatis berubah setelah baptis. Setuju? Perlu ada proses pembelajaran, perlu ada proses percontohan, ya, perlu ada prakteknya. Perlu terus-menerus praktek sampai itu jadi gaya hidup dan cara hidup. Disitulah kita memiliki hidup baru pada akhirnya. Selama kita belum merubah cara kita hidup di sehari-hari kita, catat baik-baik, saya bilang hari-hari. Ya. Pertobatan dan baptisan kita tidak ada gunanya. Kalau hidup baru kita belum kelihatan di kehidupan sehari-hari kita, pertobatan kita dan baptisan kita tidak terkonfirmasi dengan cara hidup kita. Yang dibagikan oleh para rasul adalah cara hidup untuk kita. Bagaimana kita hidup. Apa yang harus terus kita pikirkan. Apa yang harus kita rasakan. Apa yang harus kita lakukan setiap hari. Teman-teman dan pergaulan seperti apa yang kita harus ada di dalamnya. Dia kasih semua itu. Jadi para rasul sedang membagikan cara hidup yang mereka terima dari Kristus. Dan ketika mereka melakukannya, yang membuat mereka bersatu dengan Kristus adalah cara hidup itu. Bersatu sama Kristus enggak cuma waktu pujian penyembahan kayak tadi. Tapi ketika engkau melakukan cara hidup yang Kristus kasih, kamu lagi jalan bahkan setiap hari sama Yesus. Setiap waktu sama Yesus. Karena yang kamu lakukan adalah apa yang Kristus lakukan. Para rasul dan mereka juga mau kamu memiliki kesatuan dengan Kristus. Dengan cara menghidupi cara hidup Kristus yang ada di dalam hidupmu. Mereka mau juga kamu memiliki kesatuan dengan Kristus dengan cara hidup, dengan cara menghidupi cara berperilaku yang Kristus mau ada di dalam hidupmu. Mereka mau juga kamu memiliki kesatuan dengan Kristus dengan cara menghidupi pikiran yang Tuhan mau kasih dan pola pikir yang Tuhan mau kasih dalam hidup.
Mereka mau juga kamu memiliki kesatuan dengan Kristus dengan cara menghidupi kualitas bekerja, kuliah, sekolah seperti yang Kristus mau engkau miliki. Mereka mau kamu menyerap cara hidupnya. Para rasul mau kita semua menyerap cara hidup Kristus di setiap pertemuan-pertemuan kita. Setiap ketemu sama orang percaya lain di dalam komunitas ini, itulah yang kita mau lakukan. Kita menyerap gaya hidup yang diterima oleh mereka dari Kristus supaya kita juga bisa punya hidup dengan Kristus. Para rasul menyerap hidup itu dan dia teruskan ke orang percaya supaya orang percaya menyerap cara hidup itu. Jadi serap-serapan. Kisah Rasul 2 ayat 42. Yang sudah dapat katakan menyerap. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia di sini, dikatakan gini. Mereka rajin mempelajari ajaran para rasul. Juga sering berkumpul dalam persekutuan. Berdoa bersama dan makan bersama, termasuk perjamuan kudus di situ. Yang mau saya garis bawahi di situ, mereka rajin mempelajari, teman-teman. Jadi waktu kumpul itu tidak cuma kumpul, tapi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Orang percaya pada saat itu mengambil dan menyerap dengan tekun apa yang diterima dari para rasul dan dari Kristus. Apa yang dikatakan para rasul dipelajari kembali, digali lagi dengan tekun, dan habis itu dijadikan cara hidup. Makanya saya bilang tadi, hari ini kita akan mau lihat nilai ketemuan yang jauh lebih berbeda. Apa yang dikatakan para rasul, mereka benar-benar rajin mempelajarinya. Karena bisa ada dua hasil dari sebuah pengajaran seperti ini. Kamu bisa tahu, atau kamu tahu dan menghidupi. Ini dua hal yang berbeda. Bahkan Yesus membedakan menjadi dua orang yang membangun rumah mereka. Yang satu hanya tahu, sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir, yang akan hancur kapanpun tantangan muncul. Setiap kesulitan muncul, lupa apa yang harus dilakukan, apa yang benar yang harus dilakukan. Karena tadinya cuma tahu, nggak pernah menghidupi. Yang tahu dan melakukan, mereka membangun rumah hidupnya di atas batu, yang kapanpun tantangan dan masalah muncul, mereka bertahan dan terus melakukan apa yang benar. Untuk mengetahui apa yang benar untuk dilakukan perlu belajar. Amin. Amin. Ya. Apa yang diajarkan baik dalam pengajaran seperti ini atau dalam kehidupan yang bisa dilihat dari orang lain dan kepemimpinan di tempat ini, harus dipelajari dengan seksama. Ketika mendapat kesimpulan dari apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu lihat kehidupan benar itu, kamu dapat mulai bertekun untuk menghidupinya. Artinya bertekun adalah dengan sabar, walaupun sulit tetap harus dihidupi. Pahami bahwa untuk terus bersama orang benar tidak otomatis membuat kita bertindak benar. Bisa ngerti? Kecuali kamu mempelajari hidup mereka dan berlatih untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Inilah yang kita sebut, yang saya sebut menyerap kehidupan. Dipelajari cara hidup mereka. Menyerap kehidupan dari orang lain sampai kehidupan itu menjadi hidup kita sendiri. Menyerap adalah, catat baik-baik hal ini, ketika kamu rajin mengamati, rajin mempelajari,
dan tekun melakukan apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Itulah menyerap. Jadi tidak cuma ketemu terus sambil lalu kita ya. Pelajari betul-betul. Kami memberi kesempatan untuk kalian mengambil dan menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan dengan menawarkan pekerjaan supaya kita sering ketemu. Kami memberikan kesempatan untuk kalian mengambil dan menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan dengan banyak melakukan kegiatan bersama supaya kita sering ketemu. Ya. Kami memberi kesempatan untuk kalian mengambil dan menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan dengan pengajaran minimal 2 kali seminggu supaya kita sering ketemu dan teman-teman bisa belajar. Kami memberikan kesempatan itu supaya kalian juga bisa terus menyerap hidup yang kami terima dari Tuhan dengan bukain rumah kami. Open house, paling enggak sekali seminggu, dan waktu-waktu lain ketemu di setiap rumah atau di pekerjaan. Jangan hanya lihat ketemunya. Ngomong kanan kirinya, jangan lihat ketemunya aja. Tetapi lihat pertemuan kita, perkumpulan kita, perjumpaan kita. Catat ini. Adalah kesempatan untuk menyerap. Setiap ketemu adalah kesempatan untuk menyerap cara hidup dari Kristus, dari mereka yang hidup dengan Kristus. Dengan cara apapun. Apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat dari hidup kami, pelajari dan tekunlah untuk melakukan yang sama. Saya lagi, rajinlah mempelajari dan menyerap apa yang kami terima dari Kristus. Satu Yohanes 1. Balik ke 1 Yohanes 1 ayat 6-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dikatakan kita beroleh persekutuan dengan Dia. Dikatakan di sini. Artinya, arti lainnya adalah kalau kita menyatakan diri kita kepada orang lain, kita ada di dalam kesatuan dengan tubuh Kristus, tetapi hidup tetap di dalam kegelapan. Kita sedang bohong sama orang lain itu di hadapan Tuhan. Saya buat contoh paling mudah deh. Kita coba perlihatkan ke semua orang kalau kita Kristen yang baik, dengan cara memposting di sosial media, dengan cara memperlihatkan kalau kita rajin datang. Ya memang engkau rajin datang, tetapi di waktu yang sama engkau tetap menghidupi kegelapan di dalam hidup. Sebenarnya kamu sedang berbohong ke semua orang. Bisa ngerti? Kalau kita menyatakan diri pada orang lain, kita ada di dalam bagian dari tubuh Kristus atau gereja Tuhan, tetapi tetap menghidupi kegelapan dan hidup di dalam kegelapan itu, kita sedang berbohong kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Gimana cara kita menyatakan ke orang lain kalau kita bersatu atau gimana yang ngomongnya? Gimana cara kita menyatakan ke orang lain kalau kita bersatu atau bagian dari tubuh Kristus kepada orang lain? Gimana caranya kita nyatain itu? Dengan selalu ngikutin kegiatan-kegiatan rohani. Itu sama dengan kita sedang ngomong sama orang lain kalau kita Kristen yang rajin. Dengan semua mengikuti semua kegiatan dengan rajin, itu sebenarnya kita sedang nunjukin ke orang lain bahwa kita bersekutu dengan terang. Dan itu tidak masalah, asal kamu tidak menyembunyikan kegelapan di balik itu semua. Itu yang bermasalah.
Ya, kegiatan rohani itu kamu lakukan, tetapi kamu juga tetap memilih kegelapan, bahkan waktu kumpul rohani. Ikut pembelajaran Alkitab ke gereja tiap minggu, dan teman-temanmu tahu kamu melakukan hal itu, rajin. Dan itu udah biasa kamu lakukan. Tapi di waktu yang sama kamu terus berhubungan dengan kehidupan di luar Kristus, bahkan waktu tetap kumpul. Contoh lain adalah persekutuan sedang terjadi seperti pengajaran, ya, atau kumpul di open house kita, atau ngobrol setelah pengajaran dan ibadah kayak biasanya itu, gitu ya. Kamu langsung menyendiri begitu pengajarannya selesai, dan berhubungan dengan dunia lain yang bukan Tuhan di situ. Dengan apa? Yang dikatakan HP. Saya sering katakan mengetahui apa yang benar dan apa yang jahat itu nggak cukup. Untuk cuma mengetahui apa yang benar dan apa yang jahat itu nggak cukup. Untuk selalu memilih apa yang benar itu yang terpenting. Yang sering terjadi adalah begitu ibadah selesai, begitu pengajaran Alkitab selesai, semua orang kembali ke dunianya masing-masing dan bahkan tidak ada lagi Tuhan di situ. Kita mencoba untuk memperlihatkan ke dunia kalau kita bersekutu sama Tuhan, tetapi tetap menikmati kejahatan dan kegelapan di balik semua itu, dan bahkan sesudahnya. Kamu sedang hidup dalam kebohongan besar. Dan gaya hidup seperti inilah yang selalu menjadi penghalang kamu untuk masuk dalam lingkaran persekutuan Tuhan yang kudus. Mungkin kamu bertanya, kenapa kok susah banget aku connect sama orang lain dan berhubungan sama orang lain? Karena sebenarnya hidup yang bermasalah, bukan orang lain yang bermasalah. Dulu sering kadang terjadi di Holy Ground, karyawan luar biasa cepat, karena kecepatan juga apa yang standar kami. Jadi buat minum harus cuma 1-2 menit aja, gitu kan? Luar biasa cepatnya dalam mengerjakan sesuatu. Tapi lama kelamaan terlihat kalau dia cepat melakukan pekerjaan itu supaya dia cepat-cepat bisa balik lagi ke HP-nya. Karena sebenarnya bagi karyawan itu kerjaan di sini cuma formalitas sebagai pekerja, tetapi dunianya dan hidupnya ada di HP itu. Duduk di perkumpulan kita, tapi dalam hati, aduh Pak Bren kok tambah lagi sih ayatnya. Aduh Pak Giri masih lama nih kayaknya. Aduh gak mau ke open house, nanti ngobrol terus gak selesai-selesai. Padahal kan mau malam mingguan. Padahal kan aku mau ini, mau itu, mau kembali ke duniaku, mau kembali ke hidupku. Kamu pengen yang ini cepat selesai, supaya cepat-cepat bisa kembali yang ke hidupmu yang sebenarnya. Kalau kamu masih kayak gitu, kamu belum menerima hidup baru. Aku mencoba jujur aja ya. Coba lihat senyum ke kanan kirinya dulu. Amin. Amin. Harus dibalik teman-teman. Harus dibalik. Yang di luar bukan hidupmu, tapi di sinilah hidupmu. Amin. Ya. Ini gaya hidup baru kita. Harus dibalik, ini hidupku sekarang. Inilah hidupku. Enggak yang itu lagi. Kamu tetap dapat melakukan hal-hal yang lain, tapi kamu enggak sabar ketemu dan bersekutu dan balik lagi ke rumah kamu. Pernah ngerasain itu? Kamu sudah senang, inilah hidupku. Kamu tetap mungkin ketemu sama teman yang lain atau apa, tapi kamu kayak nggak mau telat open house. Aku nggak mau telat pengajaran. Aku malah mau dini aja supaya sebelum pengajaran bisa ngobrol sama yang lain dulu. Apakah pernah berpikir hal itu? Atau pengennya telat tapi pulang cepat? Amin. Inilah hidup barumu, bukan yang di luar sana hidup kita. Tapi cara kamu memperlakukan kedua kehidupan inilah
sebenarnya yang menunjukkan ke orang lain mana hidupmu sebenarnya. Bukan apa yang kamu katakan, tapi cara kamu melakukan. Dan seterusnya di ayat ini dikatakan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Artinya kalau kamu pada akhirnya memilih hidup benar atau hidup dalam terang, jadi hidupmu, kamu bisa bersekutu sama yang lain dengan mudah. Kalau kamu masih kesulitan untuk masuk atau merasa nyaman dalam komunitas Tuhan ini, pilihlah terang sebagai hidupmu mulai hari ini. Amin. Bukan sebagai formalitas agama saja. Masa aku nggak bagian dari gereja manapun ya aku di sini aja deh. Formalitas itu namanya. Pilihlah terang jadi hidup yang utama, bukan formalitas dan eksistensi rohani belaka. Kehidupan kekristenan anak muda sekarang sangat-sangat dekat dengan eksistensi rohani. Mereka coba perlihatkan mereka pelayan Tuhan di gereja dengan apapun caranya. Tapi saya mau bilang nggak penting eksistensi, yang penting konsistensi di dalam kebenaran. Kamu nggak eksis di luar tapi konsisten di hadapan Tuhan, itu yang terpenting. Dengan menyatakan hidupku yang ini hidupku sekarang, ini gaya hidupku sekarang. Pertemuan-ketemuan Selasa, Kamis, kumpul apapun itu, ketemu Pak dan ketemu Pak Kiri, ngobrol apapun, ini gaya hidupku sekarang. Enggak lagi yang lalu, enggak lagi yang di luar. Kamu bisa menikmati pertumbuhan sama Tuhan lebih lagi. Hal lain yang membuat kenapa kita tidak bisa bersekutu, kenapa kita tidak bisa bersatu dengan yang lain, ada di Matius 18 ayat 20, teman-teman. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Pernah tahu lagu Indonesia katakan ini? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Kahitna. Marcel, Gus Plus. Tapi di terjemahan Indonesia sederhananya seperti ini, teman-teman. Karena apabila 2 orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa untuk memuliakan aku, maka aku juga di situ di antara kalian. Ini hal yang baru banget yang Tuhan kasih ke saya untuk melihat ayat ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan satu-satunya. Semua percaya? Ya. Tuhan yang bahkan di atas segala Tuhan. Amin. Tuhan yang benar satu. Tapi kita menyembah 2 hal yang berbeda. Sehingga setiap perkumpulan kita yang terjadi tidak terjadi damai. Karena Tuhan tidak dirasakan oleh mereka yang tidak memuja atau menyembah Tuhan. Yang satu menyembah dan memuji Tuhan atau memuja Tuhan, tetapi yang satu menyembah dunia. Mengumandangkan dunia adalah jawaban dari kehidupanku. Dunia adalah satu-satunya jawaban untuk kesuksesanku. Itu namanya memuja dunia. Masih berpikir dunia lebih dapat menyukseskan aku daripada Tuhan. Jadi tidak ada kesatuan. Ya. Yang lain percaya Yesus adalah sumber dari segala sesuatu, yang satu masih percaya kalau dunia lebih nyaman dan lebih enak. Pernah ada di satu acara atau perkumpulan yang makanannya tidak kamu sukai? Pernah? Tetapi semua orang di situ suka. Sehingga mereka yang lain makan makanan itu, kamu nggak makan karena kamu nggak mau makan yang di situ. Bukan masalah makanannya yang nggak enak, cuma kamu pengen makanan yang lain yang nggak di situ. Akhirnya selama pertemuan itu yang lain kenyang, kamu lapar.
Yang lain dapat nutrisi, kamu nggak dapat apa-apa. Yang lain menyerap dengan kelaparan apapun yang ada di situ. Kamu tidak bahkan punya selera untuk makanan itu. Karena kamu udah ingini atau maunya makanan yang di luar. Yang lain dapat pertumbuhan dari makanan di dalam rumah itu, kamu tidak. Sekali lagi, bukan makanan di rumah ini yang tidak enak. Cuma kamu pengen makanan yang lain yang di luar rumah, sehingga makanan yang di rumah diabaikan. Saya waktu kecil pernah itu, benar. Ya. Kamu tidak menyerap apapun yang ada di dalam rumah. Kamu menyerap nutrisi dari luar rumah. Kamu tidak menyerap makanan apapun dari rumah, sehingga kamu merasa di rumah tidak merasakan dampak. Siapa waktu kecil kamu lebih suka jajan di luar daripada makan di rumah? Itu waktu masih kecil. Tapi masa sih kamu tidak bertumbuh dewasa untuk melihat apa yang berguna dan bernutrisi untuk hidupmu? Jajan terus. Memang sih makanan di luar tuh lebih banyak yang lebih kelihatan cantik dan enak. Belum tentu lebih enak. Hati-hati tuh. Bahkan makanan di luar itu kadang dengan tatanan piring yang lebih menggugah selera. Gitu. Padahal podo-podo nasi goreng. Nasi goreng di rumah nggak disentuh, nasi goreng di luar dimaui. Tapi bisa tidak bersih. Banyak garam alias bikin darah tinggi. Banyak minyak alias bikin kolesterol. Dan tidak bergizi lengkap. Ya. Tapi kalau soal nutrisi, masakan rumah lebih baik. Ibu-ibu pasti relate sama ini. Yang ibu-ibu katakan amin. Untuk kebaikanmu, jangan pilih makanan yang di luar yang tidak terjamin kualitas dan nutrisinya. Ya. Berhentilah dari makan sembarangan di luar. Seraplah semua nutrisi rohani yang ada di dalam rumah ini. Nutrisi yang diterima dari Tuhan, yang disediakan untuk kalian semua. Yang jelas akan membawa pertumbuhan bagi hidupmu. Yang gak bisa buat bersatu karena yang satu masih memuliakan hal yang lain, bukan Tuhan. Karena dikatakan, kalau engkau dua atau lebih berkumpul memuliakan aku, bareng-bareng memuja Tuhan. Tuhan di situ. Kalau pingini hal yang lain di luar, ngeleh dewe ning kene. Translate-nya ada di sini. 1 Korintus 1 ayat 9. Yang sudah dapat katakan menyerap. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan setia kepada mereka yang bersekutu dengan Kristus. Kita belajar dari awal tadi bahwa persekutuan dengan Kristus terjadi saat kita bersekutu dengan mereka yang bersekutu dengan Kristus. Bisa ngerti ya? Agak panjang. Kita bersatu dengan Kristus ketika kita bersatu dengan mereka yang bersatu dengan Kristus. Kita menyerap kehidupan Kristus dengan menyerap hidup dari mereka yang menyerap dari Kristus. Dan Tuhan setia kepada mereka yang menyerap kehidupan Kristus itu. Komunitas Tuhan, tubuh Tuhan, gereja Tuhan ditata sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menunjang proses penyerapan hidup Kristus dapat terjadi kepada semua orang. Tuhan membawa orang-orang tertentu untuk menyerap cara hidup dari dia melalui perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan. Menyerap banyak. Dan itu terjadi sama para rasul, mereka bahkan tinggal bareng Yesus 3 tahun boleh nggak?
Tuhan pilih orang-orang tertentu, Paulus dalam perjumpaannya dengan Yesus, dan dalam perjumpaan seterusnya setelah itu dia menyerap terus hikmat kehidupan dari Kristus. Dan itulah yang kami lakukan untuk menyerap terus dari Kristus supaya kalian boleh menyerap kehidupan itu dari kami. Sehingga orang ini yang menyerap kehidupan dari Kristus dapat diserap oleh mereka yang mau hidup Kristus. Yang mau hidup dengan caranya Kristus. Yang mau menghidupi hidupnya dengan jadwalnya Kristus dan cara hidupnya. Mulai hari ini kita akan memandang pertemuan, persekutuan kita berbeda. Karena setiap perkumpulan atau pertemuan kita adalah kesempatan untuk kita menyerap penuh gaya hidup Kristus melalui orang-orang yang menyerap dari Kristus duluan. Dan disitulah kamu sedang bersekutu dengan Kristus kalau engkau nyerap kehidupan Kristus itu dari mereka. Bahasa Kristennya impartasi. Itu penting. Dan disitulah kamu sedang bersekutu dengan Kristus dan Dia setia kepada mereka yang bersekutu dengan Kristus. Tuhan berkuasa itu, Tuhan yang perkasa itu setia bagi hidupmu. Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Saya kasih yang lebih mudah dimengerti versinya di atas ini. Ya. Jangan malas berjuang, ikutilah teladan saudara-saudari seiman kita yang sudah lebih dulu meninggal dunia atau yang sekarang hidup bersama Kristus Yesus. Perhatikanlah bahwa mereka teguh bertahan dalam keyakinan penuh kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah betapa sekarang mereka sedang menikmati semua janji Tuhan. Saya tahu betul, ya, merubah hidup kita itu tidak mudah. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya tahu betul merubah kebiasaan hidup dan cara hidup kita tidak mudah. Saya tahu betul merubah keinginan yang kita pingini juga tidak mudah. Tapi garis bawahi hal ini. Jangan malas. Jangan malas untuk berjuang ke arah perubahan itu. Jangan malas untuk berjuang melakukan apa yang baru itu. Sulit itu belum tentu, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Cuma jangan berhenti untuk melakukan aja dan terus berjuang. Jangan malas untuk berjuang. Jangan malas berjuang untuk menyerap kehidupan dari mereka yang menjadi teladan dalam kehidupan Kristus. Lihat teladan-teladan di rumah ini. Dan berjuanglah untuk meraih cara hidup itu. Berjuang. Merubah pola pikir dari keputusan yang kadang menyatakan kayak gini. Aduh sulit. Nanti kan kalau gini, kalau gitu. Sulit itu. Diubahkan jadi begini. Wah bisa ya. Bisa ya ternyata. Bisa ya kayak mereka itu. Wah bisa ya punya anak 6 dan semuanya ada dalam pelayanan bersama. Wah bisa ya punya anak 4 enggak telat pertemuan. Single we telat. Wah bisa ya punya duit pas-pasan tapi tetap sukacita. Wah bisa ya tetap kuat walaupun tantangannya ada terus. Wah bisa ya kerja full tak ada melayani orang lain tetap full.
Wah, bisa ya tetap hidup apa adanya tetapi tetap berdampak. Wah, bisa ya mendengar dari Tuhan dan berjalan dengan iman kayak mereka. Aku mau hidup itu. Dan berjuang untuk ngopi hidup itu. Nyerap hidup itu jadi hidupmu. Gitu. Wah, bisa ya meninggalkan kesempatan dunia yang besar untuk Tuhan sepenuhnya. Wah, bisa ya mereka mengampuni padahal aku tahu gimana disakitinnya orang itu. Masih banyak hal yang lain dapat disadari, teman-teman. Masih banyak hal lain yang kita bisa lihat dari kehidupan orang sekitar di rumah ini. Yang Tuhan taruh di hidupmu, di komunitas ini. Menjadi teladan untuk bergaya hidup seperti Kristus. Kalau kamu tanya mereka yang sudah berhasil merubah gaya hidup mereka seturut dengan apa yang Tuhan mau, pasti di dalam cerita mereka, saya jamin, ada cerita perjuangannya. Jadi jangan malas berjuang. Mereka cuma modal gak berhenti aja. Karena selalu ada garis finish. Mereka hanya tidak pernah berhenti dan bahkan malas untuk berjuang. Untuk menyerap kehidupan dari Kristus kapanpun. Saya tahu semua kerja capek. Tapi kamu perlu berjuang bangun pagi dan terima nyerap dari Kristus pagi-pagi. Amin. Saya tahu kalian semua padat kuliahnya dan semua hal yang kamu lakukan. Pastikan kamu nyerap sesuatu dari setiap pertemuan dengan pemimpinmu. Pastikan kamu nyerap sesuatu di dalam pengajaran yang ada, walaupun kadang setelah pulang kerja ngantuk rasanya. Ada kopi. Artinya berjuanglah untuk menyerap semaksimal mungkin dan melakukan apa yang kamu serap itu. Jangan malas berjuang. Jadilah laki-laki walaupun kamu perempuan. Dia tetap strong. Berjuang. Lihat, dengar, pelajari, dan berjuanglah untuk melakukan yang sama. Di waktu kumpul-kumpul, waktu ketemu, benar-benar lakukan apa? Lihat, dengar, pelajari, dan lakukan. Seraplah mati-matian kehidupan Kristus itu. Cara hidup mereka, cara berpikir mereka, cara respon mereka, cara berjuang mereka bahkan. Setiap ketemu ada sesuatu yang mau ditambah ke hidup kita. Kalau kita cermat kepada hati Tuhan. Di dalam persekutuan terjadi impartasi hidup. Dalam persekutuan terjadi penyaluran hidup. Hidup yang diberikan tapi juga diterima oleh seseorang. Kita tahu hari ini bahwa kita harus menerima hidup itu dengan kehausan seperti spon kering yang menyerap air dengan kuat dan membuat spon itu menjadi berair atau basah. Air yang sudah tidak di luar spon itu tadi, tetapi menjadi bagian dari spon itu dan jadi identitas si sponnya. Sponnya jadi ada air dalamnya. Kalau kehidupan Kristus ada di dekatmu saat ini, cara hidup Kristus ada di dekatmu saat ini, kamu harus haus dan kering seperti spon itu. Untuk nyerap langsung Kristus ada jadi identitas kamu. Nyerap sebisa mungkin. Seraplah kehidupan Kristus di sekitarmu, di rumah ini seperti spon itu. Serap dengan kehausan di mana apapun yang di dekatmu kamu serap. Dan menjadi siapa dirimu mulai saat itu juga. Tadinya sponnya kering, begitu nyerap jadi basah. Identitasnya berubah, kondisinya berubah, dia siapa udah berubah. Udah enggak spon kering, spon basah. Ya. Mulai saat itu
Jadi siapa yang mau hidup baru hari ini? Kita mau nyerap hidup baru itu di dalam komunitas ini. Kita akan dengan itu kita akan value pertemuan-pertemuan kita lebih berharga. Bahkan kamu cenderung pengen ketemu terus. Karena kamu mau nyerap terus supaya hidup baru terus. Kita mau masuk dalam perjamuan kita, boleh panggilin teman-teman sekolah minggu.